Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita akan lanjutin alur cerita dari Lloyd. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Lloyd berhasil membuat Viscount Lacona menjadi tunduk dengan kontrak yang ia buat. Dan seseorang kon membeli seluruh harta jadul Lloyd untuk dipasang ke sebuah patung. Di tempat kon itu terdapat monster raksasa. Cerita pun berlanjut ke tempat Xavier dan Baron. Xavier melaporkan bahwa ia dan Lloyd akan berangkat menuju kediaman dari Count Cremo. Baron pun menyetujui apapun yang diputuskan oleh Lloyd. Namun dia tiba-tiba terdiam. Itu membuat Xavier berkata bahwa Baron tidak perlu khawatir kepada Lloyd karena ia akan menjaganya. Baron lalu berkata saat Viscount Lacona memberikan ancaman untuk memberikan tanah Mares, dia yang dulu pasti akan menyerahkan tanah itu dengan perasaan takut. Namun dia mendapatkan keberanian dari usaha Lloyd dan warga yang lain. Baron merasa ragu-ragu dan dia berpikir tidak bisa menyelesaikan apapun. Xavier lalu membantahnya. Dia berkata bahwa Baron adalah orang yang paling ramah dan peduli di sekitarnya. Lalu diperlihatkan kilas balik saat Baron menemukan Xavier kecil yang sedang kedinginan. Mendengar pujian Xavier, Baron pun tersenyum dan berterima kasih kepada Xavier. Namun menurutnya, dia bukanlah penguasa wilayah yang baik dengan itu saja. Baron berkata bahwa pemimpin harus memiliki keyakinan yang kuat seperti halnya Lloyd, kata Baron. Dengar itu, Xavier bergumam bahwa Lloyd hanyalah memikirkan tentang uang saja, dan darah materinya kuat. Lanjut, Baron lalu memberikan tugas baru kepada Xavier. Dia sekarang tidak bertugas untuk mengawasi Lloyd lagi, tapi Baron meminta Xavier untuk menjadi pendamping Lloyd, pendamping bagi penerus wilayah Frontera. Xavier lalu menerima tugas barunya dengan sepenuh hati. Xavier berpikir, Lloyd memang membangun negeri ini dengan ajaib, tapi dia tidak akan menyukainya. Ada apakah ini? Tin lalu berpindah ke masa saat Xavier masih kecil. Di sana terdapat Baron yang bertanya tentang apa yang akan dilakukan Xavier di masa depan. Xavier lalu berkata bahwa dirinya ingin menjadi seorang kesatria untuk melindungi Baron. Baron lalu tersenyum dan berkata bahwa Xavier pasti akan menjadi kesatria yang kuat, karena dia bisa bertahan di tengah badai musim dingin sendirian. Setelah itu, Baron memberikan Xavier pedang kayu yang dibuat oleh Baron sendiri. Namun pedang pemberian Baron itu malah diambil oleh Lloyd. Lloyd lalu juga mengejek Xavier yang berencana menjadi kesatria. Lalu Lloyd menginjak pedang itu hingga patah. Memang kampret si Lloyd yang asli. Ini sebelum suhu masuk ke tubuhnya Lloyd ya. Xavier masih menyimpan pedang kayu itu. Dia tidak akan pernah menyukai Lloyd karena hal itu. Sin lalu berpindah ke kamar Lloyd. Di sana terdapat Xavier yang sedang menggunakan jasa Lloyd untuk membuatnya tertidur. Bagi yang lupa, si Xavier ini nggak bisa tidur atau insomnia lah. Nah, Lloyd di sini bisa mengatasi hal itu. Jadi Xavier terus datang ke kamar Lloyd untuk bisa tertidur. Si Lloyd masih ngebacot gak jelas dan Xavier berpikir seharusnya dia tidak menyukai Lloyd. Namun sekarang dia melihat Lloyd sebagai orang yang berbeda. Sambil tertidur, Xavier berpikir bahwa dia membenci dirinya yang sekarang karena berpikir Lloyd adalah orang yang baik. Saat Lloyd dan Xavier sedang tertidur, tiba-tiba datang seseorang dari jendela. Orang itu adalah kesatria dari Viscount Lacona yang tempo hari dihajar oleh Lloyd hingga bonyok. Dia bergumam bahwa semuanya adalah salah Lloyd. Lalu dia pun mulai menyerang Lloyd yang sedang tertidur. Namun, Xavier dengan refleks yang kuat, dia terbangun dari tidurnya dan menebas pedang dari kesatria itu yang mencoba membunuh Lloyd. Pedang kesatria itu terbelah oleh serangan dari Xavier. Lloyd yang mendengar keributan pun terbangun. Saat dia membuka mata, Lloyd kebingungan setelah melihat Xavier menangkap pria itu. Sin lalu berpindah ke esokan paginya. Lloyd sedang mengawasi para pekerja yang sedang membuat saluran air. Lalu Xavier datang dan melaporkan bahwa dia sudah melaporkannya pada Viscount Lacona tentang penyerangan kemarin. Xavier lalu menjelaskan alasan pria itu menyerang Lloyd. Namun Lloyd berkata bahwa dirinya sudah mengetahui hal tersebut. Karena dirinya yang membuat pajak air kepada Viscount Lacona yang gak ngotak, Viscount Lacona harus memecat beberapa pekerjanya. Dan pria itu jadi menargetkan Lloyd akan hal itu. Xavier lalu berkata, Lloyd selalu mempersiapkan sesuatu dengan matang. Namun kenapa dirinya tidak mempersiapkan untuk hal semacam ini? Lloyd lalu berkata, untuk apa dirinya merasa khawatir jika Xavier berada di sisinya? Xavier pun terkejut mendengar perkataan dari Lloyd. Lloyd pun menambahkan bahwa dirinya bisa bergerak bebas karena ada Xavier di dekatnya. Sudah jelas bahwa siapapun yang bisa bertahan hidup saat berusia 5 tahun sendirian, karena kotanya diserang oleh monster dan dia bisa bertahan tanpa bantuan seseorang. Dan orang itu sekarang berada di sisinya.
Memang siapa lagi yang bisa lebih dipercaya olehnya selain Xavier? Jawab Lloyd sambil tersenyum. Mendengar perkataan dari Lloyd, Xavier pun hanya terdiam. Lihat itu, Lloyd pun menjadi menyesal dengan apa yang ia katakan. Xavier pun hanya menjawab dengan sebuah kata, "Wow." Xavier sebenarnya benci dengan dirinya yang saat ini, yang menganggap Lloyd adalah orang baik. Lalu muncul sistem berkata, Xavier telah menghilangkan kebenciannya kepada Lloyd yang di dalam hatinya. Dan tingkat kesukaan Xavier pada Lloyd bertambah menjadi +6, udah nggak minus ya. Dan Lloyd mendapatkan 320 poin RP. Berkat itu, poin Lloyd menjadi 1675 poin RP. Lloyd lalu berkata bahwa pekerjaan pipanya akan selesai besok. Jadi mereka bisa pergi ke tempat Count Cremo. Rombongan Lloyd pun berangkat menuju tempat Count Cremo. Namun ternyata Lloyd tidak bisa menunggangi seekor kuda. Jadi dia menebeng pada Xavier. Itu membuat Xavier menjadi risih karena Lloyd tidur di punggungnya. Xavier lalu menggoyangkan bahunya hingga mengenai Lloyd. Lloyd pun bertanya, apakah Xavier memukulnya? Dan Xavier berkata bahwa dia tidak memukulnya. Mereka pun berdebat akan hal itu. Lloyd pun menjadi geram dan menyuruh semua orang untuk berhenti. Dia lalu meminta Xavier untuk mengajarinya naik kuda. Namun Xavier menolak dan berkata bahwa dirinya bukan guru berkuda. Lalu muncul notifikasi terjemahan berkata bahwa Xavier merasa terkesan dengan sikap Lloyd yang mencoba untuk belajar. Lalu Lloyd dengan wajah tenggilnya berkata bahwa ini adalah perintah. Tapi terjemahan untuk Lloyd berkata, aku akan belajar dengan rajin. Bekerja keras adalah hal yang mudah bagiku. Xavier pun menjawab, menjijikkan. Namun sistem terjemahan bilang, aku tahu, mari kita lakukan yang baik. Hah? Kau jawab apa? Kata Lloyd. Namun sistem terjemahan berkata, terima kasih Xavier. Sistem terjemahan itu membuat Lloyd murka. Dia pun berteriak menyuruh mematikan sistem penerjemah itu. Xavier melihat tingkah Lloyd, menganggap Lloyd sudah gila dan dibenarkan oleh sistem juga. Lalu muncul sistem notifikasi berkata bahwa rumor Lloyd yang membangun sistem perairan pertama di dunia telah menyebar. Reputasi Lloyd menjadi seniman konstruksi meningkat dan namanya akan dicatat dalam sejarah. Lloyd pun mendapatkan 600 poin RP dan menjadikan poinnya menjadi 2275 poin RP. Lloyd yang awalnya marah-marah pun menjadi full senyum setelah mendapatkan banyak poin. Xavier yang melihat Lloyd yang awalnya marah lalu bahagia membuatnya beranggapan bahwa Lloyd benar-benar sudah gila. Perjalanan menuju kediaman Count Cremo memakan waktu yang lama. Mereka sampai di sana saat pertengahan musim dingin. Count Cremo pun menyambut kedatangan dari Lloyd. Lloyd lalu memperkenalkan dirinya dengan sopan. Count Cremo pun memuji penampilan dari Lloyd yang jauh dari pikirannya tentang kuli bangunan yang dia pikirkan seperti pria yang kasar. Dia berkata Lloyd bermartabat dan bertingkah mulia. Namun semua pujian itu ditujukan kepada Xavier. Dia mengira bahwa Xavier adalah Lloyd. Sontak Lloyd pun sangat terkejut akan hal itu. Melihat ekspresi Lloyd yang membagongkan, Count Cremo marah karena mengira Lloyd adalah seorang pelayan. Kasihan dianggap pelayan. Sontak Lloyd menjadi kena mental mendengar perkataan Count Cremo. Setelah mengetahui kebenarannya, Count Cremo pun tertawa dan meminta maaf. Tapi Lloyd masih kena mental dan terdiam, dan sistem mengejek Lloyd yang dianggap pelayan oleh Count Cremo. Dan jika bisa, Lloyd ingin menghajar sistem itu. Count Cremo berkata, salah apa Lloyd hingga wajahnya mirip dengan seorang pelayan? Bangke juga Pak Tua ini. Count Cremo, penguasa kota perdagangan. Dia adalah karakter yang cukup penting di dalam novel. Di novel, saat Xavier telah memenggal kepala dua rentenir yang bangke itu, dia melarikan diri dan menjadi buronan. Xavier yang sedang bersembunyi akhirnya ditangkap oleh Count Cremo sendiri. Setelah berbincang sedikit dengan Xavier, Count Cremo menyadari bahwa Xavier adalah orang yang cukup baik dalam mengemban tugas. Dan setelah kejadian itu, dia memainkan beberapa peran pendukung yang kuat. Scene lalu berpindah lagi ke perbincangan Lloyd dan Count Cremo. Count Cremo menjelaskan bahwa dirinya membeli harta dari Lloyd untuk menghias laut dengan patung. Count Cremo lalu berkata bahwa perdagangan di Cremo menurun sejak beberapa tahun yang lalu saat monster bernama Giga Titan muncul di lepas pantai. Mereka belum pernah diserang oleh monster itu, namun keberadaannya saja membuat orang-orang menjadi ketakutan. Lloyd bergumam bahwa dia sudah mendengar hal ini. Tidak ada cara untuk melawan monster laut itu, bahkan dengan angkatan laut. Saat di novel, Count Cremo pergi menuruni bukit. Saat itu dia mengalami beberapa bahaya. Lloyd berpikir bahwa Xavier akan melakukan sesuatu. Namun tiba-tiba cerita di novel berakhir begitu saja. Count Cremo lalu berkata bahwa dirinya telah melakukan beberapa penelitian tentang menyingkirkan monster itu. Dan dia menemukan sesuatu yang penting.
Concremo berkata bahwa Giga Titan takut terhadap Putri Duyung, prajurit yang terkuat yang mendominasi lautan. Jadi Concremo berpikir Giga Titan akan ketakutan dengan bentuk Putri Duyung. Karena itu dia berencana untuk membuat patung Putri Duyung di tengah laut. Tapi sekarang dia sudah menyerah akan ide itu. Karena jika dia membangun patung, maka ia harus menumpuk tanah di air. Maka sekitarnya akan menjadi terlalu dangkal bagi kapal yang akan keluar masuk ke kota ini. Lloyd pun terdiam dan berpikir. Lihat itu, Concremo meminta Lloyd untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Lloyd berkata bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Concremo karena kota akan mengalami kerugian. Concremo berpikir bahwa Lloyd tidak akan menjual hartanya. Namun Lloyd berkata bahwa itu bukan maksudnya. Lloyd berkata bahwa dirinya ingin membangun patung itu dan pastinya tidak akan mengganggu jalannya kapal. Lloyd berencana untuk menggunakan fondasi tiang bawah laut. Dia pun pergi ke tengah laut bersama Xavier untuk mengecek lokasi. Lloyd lalu masuk ke dalam air dan menggunakan skill pengukurannya. Untungnya di sana tidak banyak lereng. Dasarnya kaya akan sedimen, cukup lembut. Setelah melihat-lihat dasar laut, Lloyd pun keluar dari air karena wajahnya sudah menjadi kayak zombie. Xavier tampak bahagia melihat wajah Lloyd yang seperti itu. Xavier berkata bahwa dirinya tidak pernah merasa begitu senang saat melihat seseorang kesakitan. Lloyd hanya memasang wajah tengil mendengar perkataan dari Xavier. Xavier lalu berkata, apakah Lloyd tidak keberatan dengan kontrak itu? Xavier tidak bisa membayangkan cara menumpuk tanah di laut. Pasti ada semacam sihir, tanya Xavier. Lloyd berkata bahwa sihir itu adalah yang dinamakan semen. Dan sekarang masalahnya bagaimana membuat semen di dunia ini. Jika itu semen roman, mungkin bisa dilakukan, gumam Lloyd. Saat mereka kembali ke dermaga, tiba-tiba terdapat seorang wanita yang memanggil mereka. Wanita itu lalu memberikan surat cinta untuk Lloyd. Lloyd pun menjadi kegeeran. Ternyata wanita itu adalah anak perempuan dari Concremo. Namanya adalah Christine. Dia pun memberikan surat cintanya kepada Lloyd. Namun anak sama bapak sama aja. Christine memberikan surat itu kepada Xavier yang dia anggap Lloyd. Sementara Lloyd kena mental lagi. Xavier pun menerima surat dari Christine. Lalu Christine pergi berlari bersama pelayannya. Tiba-tiba Lloyd menjadi marah-marah kepada Xavier. Xavier yang bingung lalu bertanya apa yang dimaksud oleh Lloyd. Dan Xavier menyadari sesuatu. Dia pun berkeringat. Dia bertanya kepada Lloyd, apakah Lloyd belum pernah menerima surat cinta sebelumnya? Lloyd hanya terdiam mendengar perkataan dari Xavier. Karena Lloyd adalah jomblo abadi seperti kalian. Xavier dengan malu-malu pun menyemangati Lloyd. Sistem terjemahan juga berkata bahwa Xavier mendukung Lloyd sepenuh hati. Lihat hal itu, Lloyd menjadi kesal. Dia bergumam bahwa dirinya tidak iri sambil ngamuk-ngamuk sendiri. Tiba-tiba Concremo memanggil Lloyd. Lloyd yang sedang emosi pun menjawab panggilan itu dengan gas. Saat dia tahu yang memanggilnya adalah Concremo, dia pun merubah ekspresinya dan tersenyum. Lloyd berkata bahwa dirinya sangat sibuk dengan urusan pekerjaan, jadi dia tidak sadar akan keberadaan Concremo tadi. Concremo berpikir bahwa Lloyd tadi ingin membunuhnya. Concremo lalu berkata, semua bahan yang diminta Lloyd sudah ia dapatkan dengan mudah. Namun salah satu bahan, yaitu abu vulkanik, itu tidaklah mudah. Lloyd berpikir bahwa abu vulkanik adalah bahan utama untuk semen jenis Roma. Dan kelebihan semen Roma adalah bangunan apapun saat itu bisa bertahan selama 2000 tahun lamanya. Concremo lalu berkata, bukan mustahil untuk mendapatkan abu vulkanik. Namun mereka harus pergi ke tempat di mana gunung berapi berada. Dan itu akan memakan setengah tahun lamanya. Itu terlalu lama untuk Concremo. Lloyd lalu menenangkannya. Dia berkata bahwa dirinya pasti memiliki jalan lain. Lloyd akan menggunakan rencana B, di mana dia akan menggunakan semen jenis Portland, yaitu awal dari semen modern. Tapi masalahnya, Lloyd tidak terlalu mengetahui cara membuatnya. Di meja kerjanya pun, Lloyd berusaha sangat keras untuk membuat semen itu. Berulang kali dia mencoba, tetapi tetap gagal. Podong, Bell, dan Hippo pun menjadi khawatir dengan keadaan Lloyd yang terlalu fokus. Podong lalu menghampiri Lloyd untuk memintanya berjalan-jalan. Namun Lloyd berkata bahwa dirinya terlalu sibuk untuk hal itu. Hippo dan Bell pun ikut-ikut untuk membujuk Lloyd. Lloyd yang mulai kesal digoyang-goyang palanya pun berteriak bahwa dirinya sedang sibuk. Tiba-tiba terlintas di benaknya seekor anjing. Sontak Lloyd terkejut mengingat hal itu. Saat menjadi Suho, dia memiliki seekor peliharaan, yaitu anjing. Dan saat anjingnya mati, Suho sangat bersedih. Dia menangis karena Suho telah menganggap anjing itu adalah keluarga terakhirnya. Suho berkata bahwa dirinya ingin menyisir rambutnya lagi dan bermain bersamanya sekali saja. Mengingat hal itu, Lloyd lalu memeluk Podong, Bell, dan Hippo.
Lalu ia menuruti kemauan mereka yang ingin jalan-jalan. Lloyd berkata pada mereka bahwa ia adalah orang yang buruk karena ia memerintahkan mereka seperti alat konstruksi. Lloyd juga berkata bahwa dirinya adalah orang yang paling bodoh. Dia pun meminta maaf kepada Podong, Bell, dan Hippo. Lalu dia berterima kasih kepada mereka. Muncullah notifikasi berkata, hewan fantasi merasakan ketulusan Anda. Para spesies fantasi dan Anda saling menganggap seperti keluarga. Tingkat simpati hewan fantasi menjadi hubungan keluarga. Melihat itu, Lloyd menjadi sangat terkejut. Karena hal itu, fungsi Enchant the Bell terbuka. Sebuah kemampuan baru untuk Bell dan memerlukan 500 poin RP untuk membukanya. Lloyd merasa bahwa dirinya mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Bell, Podong, dan Hippo pun meminta Lloyd untuk memberikan Bell kemampuan baru. Mendengar permintaan mereka, Lloyd pun akan melakukannya. Lloyd berpikir kemampuan apapun yang keluar dia tidak akan peduli karena ini adalah keinginan dari Bell. Jadi pengertian si Lloyd, apakah dia sudah siap menjadi bapak-bapak? Lalu tubuh Bell terangkat ke udara dan bercahaya sangat terang. Dan muncullah ledakan cahaya. Peningkatan Bell telah berhasil dilakukan. Semua skill dari Bell menjadi level 3 dan terdapat skill baru yang bernama Volcanic Eruption. Melihat skill baru Bell, Lloyd sangat terkejut dan sekaligus senang karena dia sangat membutuhkan abu vulkanik. Scene lalu berpindah ke kediaman Concremo. Mereka semua heboh melihat ledakan vulkanik di tempat mereka. Ternyata di sana Lloyd sedang mencoba skill baru dari Bell yang mengeluarkan ledakan vulkanik kayak kentut. Lloyd berkata sesuatu pada Sapphire, namun dia tidak mendengarnya karena Lloyd lupa memberikan Sapphire penutup telinga. Lalu Lloyd berteriak bahwa Sapphire jelek. Dan Sapphire menjawab bahwa dirinya tidak sejelek Lloyd. Berkat Bell, masalah abu vulkanik sudah teratasi. Lloyd pun memulai rencana konstruksinya, dan banyak orang yang melihat pekerjaan dari Lloyd. Pertama-tama, Bell akan membesar dan dipasangkan popok raksasa untuk menampung abu vulkaniknya. Dan sebuah ayakan 5 lapis menempel di belakang popoknya untuk menyaring abu vulkanik. Lalu Bell mengeluarkan kentut vulkaniknya. Melihat itu, semua orang yang menonton menjadi terkejut dengan kemampuan Lloyd. Bahkan Concremo berpikir bahwa tingkat konstruksi Lloyd seperti sudah di luar batas wajar. Ya iyalah, mana ada tukang kuli bawa hamster, ulet sama kudani lanjut. Mana gedenya segaban gitu, cok. Concremo berkata dengan kemampuan unik Lloyd, dia ingin melihat Lloyd mengatasi semua ini. Dan dia akan memberitahu raja tentang ini, karena menurutnya akan sangat disayangi bakat sehebat Lloyd hanya berada di perdesaan. Kembali lagi ke pekerjaan Lloyd. Setelah bahan-bahan semennya sudah terkumpul, saatnya tahap kedua, yaitu membuat kaison untuk dituangkan semen. Sedikit info, kaison adalah struktur kedap air yang biasanya digunakan untuk menahan air di struktur tertentu. Setelah itu, kaison akan ditenggelamkan ke dalam laut. Lalu air yang berada di dalam kaison akan disingkirkan oleh Hippo dengan skill penghisap airnya. Lalu langkah ketiga, Sapphire akan menancapkan turus gesekan ke dasar laut dalam kaison. Lloyd lalu menghampiri Sapphire yang sedang malu. Bukan malu ya, tapi malu. Sapphire lalu bertanya, kapan tiang-tiang yang lain akan dikirim? Lloyd menyuruh Sapphire untuk bersabar sebentar, karena barang itu susah dikirim. Lloyd lalu mengeluarkan ekspresi tengilnya. Melihat ekspresi bangkit Lloyd, Sapphire lalu bertanya, apa maksud dari ekspresi Lloyd itu? Lloyd berkata, dia hanya ingin mendengar Sapphire mengeluh bahwa dirinya adalah seorang ksatria, bukan kuli. Mendengar itu, Sapphire lalu meninggalkan palunya dan pergi. Dengan bangke, Lloyd lalu menggunakan Baron sebagai alasan. Lloyd berkata, jika Sapphire pergi, maka Lloyd tidak akan bisa menghasilkan uang untuk membayar hutang tanah mereka. Dan Baron pasti akan sangat sedih, membangke Lloyd. Dengan sandiwara yang sangat luar biasa, Sapphire pun tidak bisa menolak perkataan dari Lloyd. Dan dia pun mulai memalu lagi. Setelah rutin memujuk Sapphire untuk membuat perangkat tiang penguat, menggunakan baja bawah dengan sangat susah payah, akhirnya tuangkan semen saat itu. Setelah semennya kering, kaison akan dibongkar dan daratan laut buatan telah jadi. Lloyd lalu menjelaskan kepada Concremo bahwa daratannya dibuat lebih tinggi 50 cm dari permukaan laut dan patung Putri Duyung akan terlihat mengambang di air. Concremo berkata bahwa dirinya masih ragu kalau daratan buatan itu bisa bertahan menahan beban dari patung yang sangat berat. Dan jika ia berhasil, maka dia tidak akan kecewa dengan biaya konstruksinya. Scene lalu berpindah ke malam harinya, di mana daratan itu berhasil menahan beban dari patung. Dan mereka semua membuat perayaan dekat patung menggunakan kapal. Saat Lloyd sedang mengobrol dengan Sapphire, tiba-tiba Concremo memperkenalkan Lloyd ke semua orang yang hadir di pesta itu.
Dengan bangkainya, semua orang mengira bahwa Xavier adalah Lloyd karena wajah Xavier yang tampan. Gak pemimpinnya, gak anaknya, gak warganya, sama aja. Lloyd hanya menahan perasaannya dan menenangkan pikirannya. Xavier menjadi tidak enak kepada Lloyd karena hal ini. Count Cremo lalu tertawa dengan keras. Ia pun memberitahu bahwa Lloyd yang asli ada di sini. Semua orang menjadi terkejut mendengar hal itu karena mereka mengira Lloyd adalah seorang pelayan. Kasihan si Lloyd. Dari kejauhan tampak siluet dari monster giga Titan. Ia pun muncul dan memperhatikan lokasi pesta itu. Dia pun melihat patung Putri Duyung itu dan menganggap patung Putri Duyung itu adalah yang asli. Monster itu pun bergerak dengan cepat ke arah patung itu. Dia berpikir untuk membunuh Putri Duyung itu karena hanya sendirian.